Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjas Setiawan, mahasiswa UT jurusan Sistem Informasi dari UP BJJ Bogor. Pada kali ini saya akan mengerjakan atau menjelaskan tugas 1 pemrograman berbasis desktop atau MSIM 4301. Ya, kita langsung saja. Di sini saya sudah ada di halaman tugas 1. Pada tugas kali ini, mahasiswa diminta untuk mengimplementasikan konsep dasar Java dalam sebuah sistem atau simulasi aplikasi reservasi hotel. Oke, kita langsung saja pada tugas 1 kali ini. Mahasiswa diminta untuk membuat aplikasi reservasi hotel yang memiliki fitur seperti berikut. Oke, kita bisa langsung saja pada aplikasi reservasi hotel. Oke, kita langsung saja menuju aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membuat aplikasi reservasi hotel menggunakan Java ini. Di sini saya menggunakan Eclipse IDE, di mana saya sudah membuat package-nya, project-nya, kemudian saya sudah membuat juga kelas kamar dan kelas main sesuai petunjuk. Kelas kamar dan kelas main. Oke, pada kelas kamar ini, yang pertama diminta untuk mendeklarasikan tipe-tipe atau mendeklarasikan apa aja yang ada pada kelas kamar. Oke, yang pertama pasti nomor kamar, ini tipenya integer ya, atau kemudian tipe kamar, ini tipe datanya string, kemudian harga per malam tipe datanya double, dan ketersediaannya tipe datanya boolean. Ini untuk Oke, kita langsung saja menuju tahap yang kedua, yaitu membuat kelas main yang di dalamnya terdapat berbagai metode. Oke, di sini kelas mainnya sudah saya buat. Ini mungkin akan saya jelaskan dari berbagai baris, dari baris per baris. Yang pertama pasti di sini saya menggunakan Java Util Scanner ya, karena nanti kita akan menggunakan input, meminta input. Oke, pada baris ke-6 di sini kita menggunakan array untuk menginput data kamar. Oke, di mana terdapat 4 penambahan variabel ya. Di sini yang pasti 101 itu nomor kamar, tipe kamar, harga per malam, dan ini status ketersediaan. Mungkin nanti di saat skenario kita bisa mengubah ketersediaan ini. Oke, kemudian selanjutnya di sini saya mendeklarasikan 3 buah variabel kamar 1, kamar 2, kamar 3, karena untuk pemesanan kamar nanti, karena si pelanggan bisa dapat memesan hingga 3 kamar, kemudian malam 1, malam 2, malam 3, variabel malam 1, malam 2, malam 3, untuk total malam yang akan dipesan oleh pelanggan. Kemudian saya mendeklarasikan juga variabel dari total 1, total 2, total 3, total pajak dan layanan serta diskon. Ya, di sini yang pasti untuk pada tahap terakhir. Oke, selanjutnya di sini ada kelas main kita, di mana akan menjalankan keempat metode yang ada berikut ya. Yang pertama akan menjalankan tampilkan data per kamar, kemudian proses reservasi, kemudian menghitung total biaya dan mencetak. Oke, ya metode yang pertama yaitu menampilkan daftar kamar. Di sini untuk UI-nya atau penampilannya kurang lebih itu sesuai dengan selera kita ya. Ini bisa juga kita edit sederhana atau mau sedikit agak rapi, ini bisa kita mudah lah mungkin ya. Yang pasti di sini untuk menampilkannya kita menggunakan array. Oke, menggunakan array. Oke, cukup jelas ya untuk menampilkan daftar kamar. Oke, selanjutnya metode yang kedua yaitu proses reservasi. Di sini di mana kita diminta input. Yang pertama kita input nomor kamar.
Oke, jika nomor kamarnya itu tidak nol, di sini kita mencari kamar. Jika kamar tersebut tersedia, maka kita akan diminta input lagi lama menginap. Kemudian lanjut pada proses perhitungan. Dan proses reservasi berlangsung selama 3 kali, yaitu nomor pertama, nomor kedua, nomor kamar kedua, dan nomor kamar ketiga. Seperti itu. Ya, selanjutnya di sini ada metode cari kamar, ya, yang di sini fungsinya untuk memproses ya, untuk pencarian kamar berdasarkan nomor kamar atau ketersediaannya. Jika memang yang dicari atau yang diinput itu tidak ada nomor kamar atau tidak tersedia, maka akan muncul kamar tidak tersedia atau tidak ditemukan. Oke, pada metode yang ketiga, yaitu menghitung total biaya reservasi. Yang pertama, yang pasti di sini menghitung keseluruhan harga ya, sebelum dikenakan biaya pajak dan layanan. Kemudian menghitungan pajak, dan di sini ada perhitungan layanan, di mana di sini menggunakan struktur keputusan. Jika pada pemilihan kamar itu terisi, maka biaya layanan itu ditambah 50.000. Jika kamar 2, kamar 3 juga terisi, maka terdapat biaya layanan 50.000 dan 50.000. Seperti itu. Dan juga ada struktur keputusan, yaitu jika totalnya lebih dari 500.000, maka akan mendapatkan diskon 15% atau 0,15% dari total yang pada total harga di atas. Gitu. Oke, kemudian metode yang keempat, yaitu cetak struk reservasi. Oke, yang pasti di sini kita akan mencetak keseluruhan kamar yang dipesan, kan, kemudian total sebelum pajak dan layanan, pajaknya, kemudian ada biaya layanan, kemudian jika memang udah dapat yang diskon, kita akan mencetaknya, dan ada menggunakan struktur keputusan juga. Jika yang tadi ya, jika memang ada diskon, maka akan dicetak diskonnya. Kemudian jika ada penggunaan struktur keputusan juga, jika 300.000 totalnya lebih dari 300.000, akan mendapatkan bonus sarapan gratis gitu. Kemudian ini untuk mencetak. Oke, dan selesai untuk kelas main ini. Oke, kita langsung saja kepada skenario yang bisa kita lakukan untuk menguji aplikasi reservasi hotel ini. Oke, di sini kita langsung saja kita coba ya. Yang pertama, menampilkan daftar ketersediaan, daftar kamar, dan ketersediaannya ya, nomor kamarnya, tipenya, harga per malam, dan ketersediaannya. Di sini kita kan diminta input untuk pemesanan kamar pertama ya, karena pada tugas 1 maksimal pelanggan dapat memesan hingga 3 kamar. Jadi di sini kita contohkan ingin memesan kamar 0,101 dan lama menginapnya 1 hari. Oke, ini kita tidak memilih kamar kedua dan kamar ketiga, jadi 0 jika tidak ya. Oke, kemudian di sini struktur reservasinya terlihat. Daftar kamar, nomor kamar yang dipesan, tipe kamar, berapa malam, dan harga per malamnya. Jadi total di sini total harganya. Oke, total sebelum pajak dan layanan. Pajaknya 10%, artinya 20.000, dan biaya layanannya 50.000, jadi total akhirnya 270.000. Oke, itu skenario yang pertama. Kemudian kita coba. Oke, kita lanjutkan ke skenario yang selanjutnya, yaitu misalkan di sini kita ingin memesan kamar yang paling mahal atau 104, kemudian lama menginapnya 2 hari atau 1 juta ya berarti. Kemudian kita tidak memilih kamar yang lain. Oke, di sini struktur reservasinya terlihat jelas. Kita lanjut untuk skenario yang ketiga, yaitu misalkan kita ingin memesan ke 3 kamar jenis kamar yang berbeda. Misalkan di sini kamar 1,
satu hari, 102, satu hari, 103, satu hari. Nah, di sini struktur reservasi juga jelas ya. Semuanya muncul. Biaya sebelum pajak dan layanan, kemudian pajaknya, biaya layanan, berarti 3 kali 50.000, 150.000 benar, diskonnya dan total akhir. Oke, dan bonus juga gratis sarapan. Oke, kemudian di sini saya coba ubah inputan untuk ketersediaan kamarnya. Yang standar ini habis, jadi tidak tersedia ya. Coba kita input misalkan 101. Nah, di sini akan muncul kamar tidak tersedia atau tidak ditemukan. Oke, berlaku juga misalkan kita menginput nomor kamar yang salah, misalkan 110. Nah, di sini juga kamarnya tidak ditemukan, gitu. Oke, misalkan juga terus ya 120 ya untuk memastikan lagi. Di sini juga tidak ditemukan, yang hasilnya struktur reservasinya tidak menampilkan apa-apa ya, artinya 0 gitu ya. Oke, kita coba mungkin mesan yang selanjutnya ya. Misalkan kita mesan 104, kemudian lama menginapnya cuma sehari aja ya, udah nggak mesan kamar lagi. Nah, ini sudah bisa juga ya, struktur reservasi jelas. Total sebelum pajak, biaya layanan, dan total akhirnya berapa ya, dan gratis sarapan. Sini tidak dapat diskon karena kita di sini membuatnya yaitu lebih dari 500.000. Jika kita ubah lebih dari sama dengan 500.000, mungkin di sini akan dapatkan diskon. Seperti itu ya. Oke, cukup jelas saya rasa. Oke. Untuk aplikasi reservasi hotel ini, ya kan? Oke, ini coba kita evaluasi dulu ya untuk kodenya. Yang pertama, input data kamar. Ini sudah jelas ada ya, input data kamar. Tadi juga saya ganti ketersediaannya, atau bisa juga kita ganti harganya. Kemudian, pemesanan kamar sudah sesuai ya, maksimal bisa sampai 3 kamar dan menentukan lama menginapnya, dan format inputnya nomor kamar dan lama menginap. Oke. Kemudian juga menghitung total biaya, pajak, kemudian layanan, diskon ya di sini. Oke, kemudian untuk mencetak struktur reservasi, di sini juga udah berhasil ya untuk menampilkan daftar kamar yang dipesan, nomor kamar, tipe kamar, lama menginap, harga per malam dan total harga per malam, kemudian juga total biaya reservasi sebelum pajak dan biaya layanan, terus kemudian informasi pajak, biaya pajak dan biaya layanan, dan diskon atau penawaran juga telah berhasil kita tampilkan. Oke, untuk petunjuknya yang pasti untuk metode udah ada 4. Oke. Kemudian menggunakan array pada pengelolaan data kamar. Kemudian menggunakan struktur keputusan pada logika penghitungan total biaya dan mencetak struktur reservasi. Dan juga saya tidak sama sekali menggunakan perulangan pada tugas kali ini, dan tadi ada beberapa skenario yang telah kita coba. Oke, saya rasa untuk tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis desktop atau MSI M4301 ini sudah berhasil saya kerjakan, dan tadi juga beberapa ketentuannya sudah kita garis bawahi, dan kita lakukan juga beberapa percobaan, dan semuanya berhasil ya, kurang lebih sesuai dengan yang diminta. Jadi dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.